Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Ibu Indrati Asyarili selaku dosen pengampu manajemen strategik. Izin perkenalkan Ibu, saya Farah Filial dari kelas AK 502 jurusan S1 PJJ Akuntansi. Nah, izin Ibu, pada analisis pestel TS pada kali ini saya akan mempresentasikan analisis pestel PT Indofood Sukses Makmur. Oke. Sebagaimana kita ketahui, kepanjangan dari pestel sendiri adalah politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan juga legal. Oke, sebelumnya company profile dulu. PT Indofood Sukses Makmur adalah salah satu perusahaan terbesar yang bergerak pada sektor makanan dan minuman. Didirikan pada 14 Agustus tahun 1990 dengan nama awal PT Panganjaya Inti Kusuma. Jadi PT Indofood ini sendiri merupakan bagian cabang usaha dari Salim Group ya. Nah, produk pertama yang dikeluarkan oleh PT Indofood adalah Indomie dengan varian rasa mie goreng. Nah, ini penampakan kemasan pertamanya. Nah, Indomie goreng itu produknya ada apa aja sih? Jadi produk-produknya itu ada mie instan, tepung terigu, minyak goreng, susu, gula, bumbu masakan, makanan ringan, minuman kemasan, makanan bayi, dan lain-lain. Jadi udah familiar lah ya kita melihat Indofood ini di etalase-etalase minimarket yang ada, yang sering kita datangi. Oke, analisis persoalan pertama adalah faktor politik. Nah, oke, faktor politik ini jadi berpengaruh ya, stabilitas politik ini sangat penting bagi PT Indofood, terutama dalam konteks investasi dan operasional. Ketidakpastian dalam hal politik dapat mempengaruhi masuknya investasi, jumlah penjualan, dan kepercayaan konsumen. Selama periode pemilu misalnya, harga BBM dan sembako cenderung naik. Kenaikan harga BBM dan sembako tersebut dapat menguntungkan Indofood dalam meningkatkan penjualannya. Karena sebagian produk Indofood merupakan bahan baku utama seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, susu, dan lain-lain. Namun, kenaikan harga bahan baku tersebut juga bisa berdampak pada menurunnya margin keuntungan. Jika produk-produk dengan bahan baku seperti mie instan, bumbu-bumbu masakan, makanan ringan, dan lain-lain juga tidak diimbangi dengan kenaikan harga jual. Nah, jadi selain mempengaruhi faktor politik ini mempengaruhi jumlah penjualan, faktor politik ini juga bisa mempengaruhi penetapan kebijakan perpajakan perusahaan loh. Nah, contohnya pada saat COVID-19 ya. Jadi pada saat pandemi itu pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan DTP PPh pasal 21, yaitu pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi perusahaan yang menggaji karyawannya itu bebas PPh 21. Kemudian ada program pengurangan 50% angsuran PPh pasal 25, serta restitusi PPN dipercepat. Nah, insentif tersebut diberikan oleh pemerintah pada masa pajak Januari 2021 sampai masa pajak Juni 2021. Nah, dengan adanya insentif tersebut, pemerintah berharap perusahaan-perusahaan UMKM bisa survive di masa pandemi dan tetap meningkatkan profitabilitasnya. Nah, jadi ini ya kutipan beritanya ya, sebagai yang saya bilang tadi, bahwa bahan pangan itu melonjak jelang pemilu. Nah, ini merupakan bukti faktor politik itu berpengaruh terhadap jalannya usaha. Nah, ini ada kutipan berita dari Tempo, Detik Bisnis nih. Nah, jadi bisa langsung dicek ya berita-beritanya itu. Oke, untuk faktor berikutnya itu adalah ada faktor ekonomi. Nah, jadi secara ekonomi ini, Indofood menguasai sekitar 72% hingga 75% total pangsa pasar mie instan yang ada di Indonesia. Nah, jadi produk seperti Indomie ini sangat populer, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi, eh, terkenal gitu di kalangan mahasiswa dan juga di diaspora Indonesia yang bekerja di luar negeri. Nah, pada tahun 2023 sendiri, penjualan bersih Indomie itu berhasil menghasilkan sebesar 67,91 triliun. Jadi meningkat sebesar 5% dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebesar 64,8 triliun. Nah, untuk menghadapi persaingan ini, Indofood harus terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi biaya untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Nah, jadi dalam permasalahannya ini, Indofood juga menghadapi berbagai tantangan ya, karena harus bersaing dengan merek-merek serupa yang ada di toko dan supermarket. Jadi
Indofood mau nggak mau harus ya berinovasi dan meningkatkan efisiensi baik biaya, dan meningkatkan pangsa pasarnya. Oke, faktor berikutnya adalah faktor sosial. Faktor sosial sendiri ini ya, kalau Indomie ya salah satu produk Indofood itu sangat terkenal di berbagai kalangan masyarakat, terutama mahasiswa dan pekerja yang mencari makanan praktis dan terjangkau. Perubahan gaya hidup dan preferensi konsumen dapat mempengaruhi permintaan produk. Nah, contohnya nih, jadi ada konsumen yang mulai merubah gaya hidupnya ke lebih cenderung lebih sehat. Nah, jadi Indofood melihat melihat fenomena ini mulai berinovasi nih, bagaimana kalau kita bikin produk yang lebih sehat. Contohnya Indomie yang terbuat bahan utamanya dari sayur-sayuran. Nah, jadi Indomie mengeluarkan varian baru nih yang disebut Nutrimi. Nutrimi ini mie goreng sehat klaimnya. Jadi terbuat dari sayur-sayuran kayak brokoli, wortel, dan lain-lain. Nah, jadi dengan dikeluarkannya produk ini harapannya konsumen-konsumen yang mengubah gaya hidupnya lebih sehat, namun masih pengen makan mie, bisa ada opsi baru nih. Jadi Supermi, Nutrimie. Bisa beli Supermi Nutrimie. Faktor yang berikutnya adalah faktor teknologi. Nah, Indofood sendiri telah mengadopsi teknologi modern dalam proses produksinya dan pengemasannya. Peluncuran varian baru Indomie menggunakan teknologi retort. Nah, teknologi retort ini dia apa, pengemasannya itu kedap udara dan pemanasannya pada suhu tinggi. Jadi dapat membunuh mikroorganismenya. Jadi mikroorganisme tidak bisa tumbuh di dalam kemasannya. Jadi produknya tetap terjaga, kesegarannya, kualitasnya tetap terjaga tanpa perlu menambahkan bahan pengawet. Nah, nah salah satu hasil dari teknologi retop ini adalah Indomie Real Meat. Nah, kalau kita sering lihat di swalayan, di Indomaret, di supermarket, Indomie yang ada bungkus kotaknya. Nah, itu Indomie Real Meat tuh. Nah, jadi kalau dimasak, dagingnya tuh asli, masih seger, masih basah gitu, masih lembek, nggak perlu dimasak. Jadi itu hasil dari teknologi retortnya Indofood. Jadi sangat membantu ya untuk anak kosan yang menyimpan makanan di suhu ruangan. Faktor berikutnya faktor environment atau lingkungan. Nah, dalam faktor lingkungan, Indofood sendiri sadar betul bahwa semua produknya berkemasan plastik dan tidak ramah lingkungan. Dan tentunya akibat dari limbah-limbah kemasan tersebut berdampak buruk bagi lingkungan. Untuk itu, PT Indofood melakukan upaya-upaya terhadap pemeliharaan lingkungan hidup seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, pengolahan sampah, dan lain-lain. Nah, pengurangan emisi gas rumah kaca ini em, PT Indofood menggunakan 65% energi terbarukan dari panel surya, teman-teman. Nah, terus kemudian melakukan upaya perkebunan berkelanjutan dan melakukan penyerapan karbon kumulatif melalui konservasi tanaman bakau. Nah, selain itu, PT Indofood juga melakukan pengolahan sampah ya, dengan membuat aliansi namanya PRACE. PRACE ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan melalui pengolahan sampah kemasan. Kemudian ada juga program pengolahan air atau SWRO dengan kepanjangan Seawater Reverse Osmosis. Nah, jadi SWRO ini tujuan untuk menurunkan penggunaan air tanah ya. Jadi menggunakan air secara efisien dan bertanggung jawab. Kemudian ada lagi program Green Warmindo. Nah, Warmindo ini sebagaimana kita tahu kepanjangan dari Warung Makan Indomie. Nah, Warmindo ini bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup yang ada di Kota Jogja nih. Nah, bekerja sama dengan pengusaha kecil Warmindo untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, oke. Faktor yang berikutnya adalah faktor legal atau hukum. Oke. Faktor hukum sendiri sangat penting ya bagi Indofood karena terutama dalam hal kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dan regulasi pemasaran. Nah, produk Indomie sendiri targetkan untuk konsumsi di atas 3 tahun dengan memperhatikan asupan gizinya bagi anak-anak. Nah, kepatuhan terhadap hukum lokal dan internasional juga
harus diperhatikan untuk menghindari masalah hukum yang mungkin dapat merugikan reputasi perusahaan Indofood ke depannya. Nah, contohnya nih pernah terjadi waktu itu produk Indomie yang dipasarkan di Taiwan itu ditarik semuanya dari dua jaringan supermarket terbesar yang di Taiwan. Kenapa? Karena pada saat itu BPOM yang ada di Taiwan mendeteksi adanya bahan pengawet yang dilarang untuk dipasarkan di negara Taiwan. Nah, salah satunya ada di Indomie. Nah, jadi ditarik tuh. Nah, jadi dari kejadian ini PT Indofood sangat menyesalkan ya terjadinya hal tersebut dan menjadi pelajaran untuk ke depannya, gimana untuk mematuhi regulasi yang ketat dan dalam pengolahan bahan-bahan makanannya agar bisa dipasarkan di pasar internasional seperti Taiwan. Oke, oke untuk kesimpulannya, oke. Menarik kesimpulan dari analisis Pestel yang tadi, PT Indofood sukses makmur, bisa mengidentifikasi peluang dan ancamannya ya Bapak Ibu. Jadi dari analisis Pestel ini PT Indofood bisa mengidentifikasi adanya peluang-peluang usaha apa lagi nih yang bisa dilakukan untuk meningkatkan profitabilitas dan kemudian ancaman-ancaman apa nih yang mungkin akan terjadi dan juga telah terjadi di sebelumnya dan untuk jadikan perbaikan ke depannya. Nah, dengan adanya faktor-faktor eksternal tadi ini, sehingga perusahaan Indofood dapat merumuskan strategi-strategi apa lagi yang bisa dilakukan untuk lebih efektif nih pemasarannya, kemudian operasionalnya, kemudian produksinya lebih lebih ditingkatkan lagi mutu mutu kualitas bahan-bahan pangannya. Nah, sehingga PT Indofood dapat memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan ke depannya. Oke, baik. Dan sekian untuk presentasi analisis PT Indofood Sukses Makmur pada kali ini. Semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valfilia. Mohon izin Ibu Indri. Ini, mohon maaf apabila ada salah kata dan maaf, Ibu Indrati Asyadili. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.